Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita lanjut lagi sirah daripada Ummahatul Mukminin, dan insyaallah hari ini kita akan membahas atau mengenal sosok mulia yang sehingga kita gunakan juga, kita berqudwah. Sosok mulia itu kita pakai untuk nama pondok kita, Sayyidah Hafsah binti Umar. Ada apa gerangan dengan Sayyidah Hafsah binti Umar? Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, atau karena ini ayahnya adalah sahabat juga, sebagaimana begitu juga dengan Sayyidah Aisyah, maka kita katakan radhiyallahu anhuma karena untuk mereka berdua. Sayyidah Hafsah radhiyallahu anhuma sudah dikenal Hafsah binti Umar, berarti anaknya siapa? Anak Umar bin Khattab. Bayangin gimana kira-kira kalau anak Umar bin Khattab. Umar untuk didik masyarakat aja gimana? Jadi kita sudah bisa membayangkan nih sosok anaknya Sayyidina Umar. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, jika ada nabi setelah aku, maka yang pantas jadi nabi itu adalah Sayyidina Umar. Itu karena saking kuatnya atau prinsipnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar sebagaimana yang kita ketahui, sosoknya sangat kuat, sosoknya sangat tegas sekali. Bahkan Sayyidina Umar itu ketegasannya dan kekuatannya itu sebelum masuk Islam, yang sehingga karena sosok yang kuat dan tegas tadi, Sayyidina Umar itu melakukan sekian perlawanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa melakukan perlawanan? Dikarenakan Sayyidina Umar itu tidak suka yang namanya kehidupan dihadapkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Oleh karenanya setelah dalam keislaman, Sayyidina Umar dikasih julukan apa? Al-Faruq. Apakah pada saat itu wahyu yang disampaikan atau dakwah Rasulullah itu ragu? Bukan. Akan tetapi kondisi masyarakat. Bukan nabinya yang ragu ya, bukan hadisnya atau wahyu yang disampaikan melalui yang berupa Al-Quran yang ragu, bukan. Akan tetapi kondisi masyarakat yang menjadikan Sayyidina Umar itu seperti tertantang. Sebagian ini ikut dakwahnya Muhammad, sebagian ini tetap pada dakwah jahiliyah. Jadi karena kebingungan seperti itu, sehingga beliau melakukan tindakan-tindakan yang sebagaimana dalam kisahnya Sayyidina Umar. Sampai-sampai, jadi kelebihannya Sayyidina Umar itu selain sifatnya yang keras dan lain sebagainya, Sayyidina Umar itu punya hati yang lembut. Dan hati yang lembut itu yang sehingga membawa pada beliau itu cinta sama syair. Jadi orang kalau hatinya keras itu nggak suka sama syair. Dibayangin gimana orang hatinya keras, kan kita yang taunya Sayyidina Umar tuh temperamen gitu kan, suka marah. Bahkan dikatakan kalau Sayyidina Umar lewat itu setan pun takut. Nah, tapi satu sisi Sayyidina Umar itu suka sama yang namanya syair-syair. Nah, syair tidak akan dilantunkan kecuali dengan hati yang lembut, karena rangkaian-rangkaian syair itu pasti memerlukan nuansa daripada hati. Di sini Sayyidina Umar itu memang sebelumnya sudah pecinta syair. Bahkan bisa dikatakan kalau sudah Sayyidina Umar yang merangkai bahasanya syair, itu nggak ada yang bisa mengungguli. Nah, yang itulah asbab hidayahnya Sayyidina Umar ketika suatu hari beliau sudah banyak ya momen kejadian Sayyidina Umar itu. Ada di antaranya beliau pernah sudah bersiasat untuk menjebak Nabi Muhammad. Jadi pokoknya ini sekarang nih Muhammad habis gini pasti dia mau ke Ka'bah dan sholat di situ. Ini Sayyidina Umar belum masuk Islam. Kemudian akhirnya Sayyidina Umar sembunyi di tirai Ka'bah.
Jadi pastinya badannya slim ya, karena bisa sembunyi di dalam tirai Ka'bah. Kalian tahu kan iswah Ka'bah itu hitam itu, nah sembunyi di situ. Kemudian Sayyidina Umar itu berkata-kata, itu yang diomongin itu pasti dia itu ngomong tentang apa namanya ini, Al-Quran ini semuanya adalah syair-syairnya Muhammad, itu yang diomongin syair-syair. Rasulullah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang disampaikan Sayyidina Umar lewat gerundelan mulutnya. Jadi bukan diomongin secara keras, tidak. Karena beliau sedang sembunyi. Orang sembunyi ngomong keras sih percuma ya kan. Jadi kayak dalam hati tapi menggerundel sendiri. Rasulullah lagi sholat, turun ayat, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menyampaikan kepada Rasulullah, dan di situ langsung Rasulullah membacanya, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ketika itu Rasulullah membaca ayat tersebut, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, wahyu yang mulia yang diturunkan kepada siapa? Rasulin karim, utusan-utusannya yang mulia. Kemudian begitu ngomong, kata Sayyidina Umar dalam gerundelannya tadi itu, oh mulai syair lagi nih orang si Muhammad nih. Terus kemudian Rasulullah melanjutkan ayatnya, wa ma huwa biqauli syair, ini bukan perkataannya penyair, qalilan ma tu'minun, dan sedikit orang yang bisa beriman. Mulai kaget Sayyidina Umar, kok itu Muhammad baca sesuai apa yang aku lagi rasakan, yang lagi sekarang ini aku omongkan dalam hatiku. Kemudian dilanjutin sama Sayyidina Umar, oh kelihatan nih udah pasti nih Muhammad berarti dukun dia, karena dia bisa tahu semuanya. Kemudian turun ayat selanjutnya, wala biqauli kahin, bukan perkataannya dukun, wala biqauli kahin qalilan ma tadakkarun, sedikit orang yang mau berpikir atau ambil pelajaran darinya. Nah, di sini Sayyidina Umar sudah mulai tergerak hatinya. Kok bisa? Maksudnya itu apa yang aku rasakan, apa yang aku bicarakan secara sir di dalam perasaanku, di dalam hatiku, kalaupun terucap juga terucap kecil di mulut, tapi bisa terdengar sama Muhammad, dan terdengarnya itu langsung berupa bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mulai ada perasaan, dan kemudian ada perasaan lagi ketika Sayyidina Umar menolong seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud ketika beliau mendapat perlawanan daripada kufar Quraisy yang sehingga dihina, kurus, kering, pengembala seperti itu, sampai-sampai turun hadis seandainya betisnya saja Abdullah bin Mas'ud, orang kalau kurus tuh kan yang diejek pertama mesti betis ya. Jadi kan kalau kurus ya udah betisnya itu kan ceking banget gitu. Jadi akhirnya dikatakan seandainya betisnya Abdullah bin Mas'ud satu saja ditimbang di sisi Allah, maka lebih unggul, lebih berat. Dalam arti lebih berat apanya? Lebih berat pahalanya, lebih berat kemuliaannya daripada gunung Uhud. Nah, di situ Abdullah bin Mas'ud dihinakan, dan kemudian seketika Sayyidina Umar ngelihatnya. Nah, itu tadi yang berbicara lagi apa? Hatinya berbicara, ngelihatnya nggak tega, kesian. Ya udah ditolongi berdiri. Tapi bukan berarti ditolongi dia mau sama Islam, belum. Yang kemudian di situ Sayyidina Umar mendapatkan kata-kata daripada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajilain ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau sukai, bi Abi Jahal bin Hisham atau bi Umar bin Al-Khattab, Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Jadi di situ Sayyidina Umar kaget lagi. Maksudnya gimana? Iya, Rasulullah sudah pernah mendoakan kamu, jadi sudah pernah berharap. Jadi Rasulullah berharap Islam ini dimuliakan, lebih diangkat lagi dengan dua laki-laki, yang mana dua laki-laki ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kekuatan prinsip, begitu juga dengan kekuatan fisiknya, karena tidak selalu kekuatan itu hanya kekuatan yang tidak memiliki prinsip, itu akan membinasakan malahan. Tapi ini prinsip dan fisik, yang kemudian disitulah Sayyidina Umar mendapatkan ijabah daripada doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada akhirnya beliau sudah bersiasat, karena ini masyarakat sudah semakin genting pengikut Muhammad, yang akhirnya beliau, kelas ini kayaknya Muhammad sudah harus dibunuh nih.
Sekarang aku harus berangkat ke rumahnya Muhammad. Dan ternyata sampai tibanya di situ belum tiba, masih di perjalanan, bertemu dengan seseorang yang menyampaikan, sebelum kamu marah sama Muhammad dan keluarganya atau marah sama Muhammad, lebih baik kamu sekarang ngecek keadaan keluargamu dulu. Kenapa? Memang itu adikmu Fatimah, dia masuk Islam, dia ngikut agamanya Muhammad. Semakin emosi lagi, datang ke ke adiknya, yang kemudian disitulah hidayahnya Sayyidina Umar datang dengan ayat Thaha. Kenapa Sayyidina Umar tersentuh? Sekali lagi Sayyidina Umar itu ahli bahasa, ahli syair, yang sehingga kata Sayyidina Umar setelah mendengarkan atau membaca ayat Thaha tadi itu, apa yang dikatakan? Ini yang berkata ini gak layak, kecuali memang harusnya itu disembah, karena saking tingginya sastra bahasanya. Benar, Al-Quran itu adalah bahasa Arab, akan tetapi Al-Quran itu bahasa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, tidak ada keserupaan apapun daripadanya Subhanahu wa Ta'ala, baik Allah sendiri sudah pastinya, dan kemudian kalamullah. Kalamullah tidak segampang itu kita fahami dengan apa yang kita bisa lewat. Pernah terjadi, kita sisipkan satu kisah tentang pemahaman Al-Quran. Pernah terjadi pada kehidupan putrinya Sa'id bin Musayyib. Jadi ada sahabat bernama Sa'id bin Musayyib. Ini beliau adalah ahli tafsir. Kemudian terjadilah sekian kisah yang sehingga intinya di situ Sa'id bin Musayyib itu punya anak, punya putri. Dalam riwayat ada yang menyebutkan nama putrinya adalah Rabab. Nah, si putri ini Masya Allah putri solihah, putri yang sangat cerdas sekali, yang sampai-sampai ilmunya bapak itu transfer ke otaknya, yang sehingga pada suatu hari, karena putrinya itu memang Masya Allah dengan kecerdasannya dan dengan ahli Qur'annya, dan Masya Allah suatu hari ketika si ayah tadi ini datang dari luar, mendapati putrinya di rumah itu lagi baca Al-Quran. Kemudian ditanyakan, wahai putriku, apa kamu sudah memahami semua isi Al-Quran yang kamu baca? Kata putrinya, alhamdulillah wahai ayahku, aku sudah memahami semua isinya, kecuali satu ayat yang aku berusaha memahaminya tapi aku gak bisa memahami. Apa itu ayatnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti yang kalah yang mana? Kita paham ya? Dari kecil sudah baca itu kan? Nah, kemudian di sini itulah orang yang ahli, betul-betul ahli. Dia akan menyelam dalam bahasa, dia akan menyelam dalam makna, yang sehingga di situ belum muncul tafsirnya. Nah, bapaknya ini bukan belum muncul, belum sampai kepada Rabab tafsirnya. Dengan memahami, dengan maksudnya itu dengan pemahaman sendiri, Rabab nggak mampu. Ini apa maksudnya? Kata bapaknya, apa yang bikin kamu bingung dari ayat itu? Di sini Allah menjelaskan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepadaku di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kebaikan. Nah, ini yang bikin aku bingung. Kalau di akhirat kebaikan itu sudah sangat jelas, yaitu kebaikan akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho surga Allah. Akan tetapi apakah tersisa ada kebaikan di dunia yang sehingga kita diminta untuk memintanya dari Allah? Rabab ini bingung. Dunia ini tempatnya fitnah, dunia ini tempatnya singgahan. Itu yang difahami sama Rabab. Kemudian apa masih tersisa kebaikan di dunia ini? Ternyata tafsir daripada ayat itu dijelaskan oleh bapaknya, kebaikan dunia adalah laki-laki soleh untuk wanita solihah, dan wanita salihah untuk laki-laki saleh. Itulah kebaikan dunia. Jadi pasangan yang menikah, yang mana di situ dihasilkan atau pasangan itu diikat dengan pernikahan, laki-laki yang saleh bertemu dengan wanita salihah, begitu juga dengan sebaliknya, wanita salihah bertemu dengan laki-laki yang saleh. Itulah yang akan memunculkan kebaikan-kebaikan dunia, yang sehingga ahli tafsir pun mengatakan itu diantara kebaikan dunia. Di situ baru Rabab paham. Nah, ini kita sisipkan kisah itu karena berkenaan dengan Al-Quran, yang mana bagaimana Sayyidina Umar tersentuh dengan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kalau ahli bahasa, ahli tafsir, ahli ilmu bahasa Arab itu kalau membaca ayat-ayat Al-Quran, mereka
seolah udah ini sastranya sangat tinggi sekali. Oleh karenanya di ilmu Al-Quran tidak bisa kita fahami hanya sekedar membaca terjemahan. Kan sekarang di Indonesia, kita orang Indonesia, Al-Quran ayatnya ada terjemahan di sampingnya. Kemudian nanti orang luar negeri mana lagi, misalnya Inggris kah, Amerika, yang Al-Qurannya pakai bahasa Inggris juga ada terjemahan bahasa Inggris. Intinya Al-Quran ada terjemahan dengan negara masing-masing. Apakah terhenti sampai di situ pemahaman Al-Quran? Tidak, itu hanya terjemahan maknawi. Bahkan Al-Quran diterjemahkan dengan terjemahan kata, itu tidak bisa. Jadi waktu Ustazah waktu di Yaman, waktu halaqah Quran, Ustazah itu di Yaman bawa Al-Quran dari Indonesia, Al-Quran Syamil, waktu Al-Quran Syamil yang terjemah itu. Kemudian sekali waktu gurunya Ustazah itu ngelihat, ada apa itu tulisan Al-Quran. Gurunya Ustazah ini belum tahu, di dunia itu ada terjemahan, belum tahu. Jadi memang orangnya ya mungkin orangnya kayak tipe hidupnya sahabiah ya, nggak terlalu keluar rumah, tidak interaksi dengan yang bagaimana, intinya ahli Quran. Terus Ustazah ya udah, Ustazah ngomongin dengan apa adanya, ini terjemah. Kaget dia, terjemah. Indonesia hebatnya bisa menerjemahkan bahasa Al-Quran. Kita Arab aja nggak bisa menerjemahkan. Arab aja kalau mau paham Al-Quran kita harus kembali ke tafsir. Ustazah bingung, Ustazah nggak bisa jawab. Ustazah belum punya ilmu untuk apa maksud Ustazah ini dan apa maksudnya yang dikatakan antara terjemah dan tafsir. Di situ Ustazah belum tahu karena masih baru awal datang. Ternyata terjemahan yang ada pada tangan kita saat ini itu hanya membantu, itu terjemah maknawi. Tapi apakah menyimpulkan hukum Al-Quran, menyimpulkan apa yang ada di Al-Quran, khususnya hukum-hukum ya, hukum-hukum atau makna-makna ayat-ayatnya, terlebih lagi ayat-ayat mutasyabihat. Nah, di situ tidak bisa difahami kecuali kembali kepada tafsir. Pernah sekali waktu orang terkecoh yang sehingga dia mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu wafat. Nah, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang lurus, akidah yang benar, Nabi Isa kemana sekarang? Diangkat ya kan? Nabi Isa entah ditaruh di mana sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya Nabi Isa tidak wafat. Nah, ini terjadi pada terjemahan dikarenakan beliau membaca inni mutawaffika wa rafi'uka ilaik. Sesungguhnya aku mewafatkanmu dan kemudian aku mengangkatmu kepadaku. Yang sehingga alhamdulillah salah satu muridnya itu akhirnya ada lapor ke Ustazah, ini gimana Ustazah? Katanya Nabi Isa ternyata wafat. Ustazah bingung, maksudnya Nabi Isa wafat tuh gimana? Iya, karena di ayatnya sudah jelas inni mutawaffika wa rafi'uka ilaik. Ustazah bilang, apakah di tafsir tertulis seperti itu? Oh enggak, kita cuma terjemahan saja. Nah jangan. Tafsir ilmu bahasa Arab, lebih lagi ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Al-Quran benar, Al-Quran dengan bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya penuh dengan rahasia dari Allah SWT. Yang mana di situ hanya perbedaan fathah, kasrah, atau perbedaan yang namanya ada huruf-huruf tambahan, itu semua akan mengalihkan makna yang lain. Oleh karenanya tidak bisa difahami Al-Quran kecuali kembali kepada tafsir. Nah itu bagi insya Allah yang bisa memahami. Akan tetapi terjemahan yang ada di tangan kita boleh, bukan berarti tidak boleh, hanya saja itu untuk bantuan saja. Tapi jangan sampai kita, khususnya kalian insya Allah calon-calon da'iyah, kalian berdakwah dengan menggunakan hanya terjemahan Al-Quran saja, pastinya akan terjadi sekian kesalahan. Kemudian di situ Sayyidina Umar masuk Islam dan ternyata Sayyidina Umar mendapati saudaranya yang lebih mendahului dalam keislamannya, dan sosok kuatnya Sayyidina Umar begitu melihat seperti itu. Jadi Sayyidina Umar itu maunya apa? Berbuat baik itu benar-benar, mereka itu berlomba-lomba ngejar kebaikan. Ternyata saudaranya yang udah masuk Islam duluan, yang sehingga beliau mengatakan jangan khawatir, aku harus mengqadha hari-hariku yang kemarin yang terlewatkan bersama Muhammad. Jadi beliau merasa ketinggalan. Jadi ini teman-teman yang lainnya yang udah masuk Islam duluan, itu sudah ini dapat pahala, ini dapat pahala, ini dapat pahala. Berapa pahala yang sudah ditumpuk sama mereka?
Nah sekarang ini aku masih baru memulai hidupku dengan Islam. Oleh karenanya beliau mengatakan, pastinya akan aku tebus hari-hariku yang aku lewatkan bersama Nabi Muhammad. Bahkan aku akan menebusnya dengan nyawa, harta benda, dan juga apa yang aku miliki. Dan terbukti Sayyidina Umar berdiri di samping Rasulullah SAW, benar-benar sebagai pembela Rasulullah, pendukung Rasulullah, bahkan mendapatkan julukan Al-Faruq, sang pembeda, dikarenakan beliau tidak suka yang namanya samar-samar. Jadi yang hak ya hak, yang batil ya batil. Setelah Islamnya Sayyidina Umar, seketika Sayyidina Umar mengajak Rasulullah, dan pastinya itu diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah jahar, dakwah secara terang-terangan, diajak keluar, ayo wahai Rasulullah, kita sampaikan la ilaha illallah. Sebelumnya mereka bersembunyi. Nah, karena memang wahyunya belum turun untuk dakwah jahar. Sekilas tentang Sayyidina Umar. Kemudian sekarang kita akan berkenalan dengan putrinya, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma lahirnya itu 5 tahun sebelum kenabian. Berarti Rasulullah usia berapa? Rasulullah jadi nabi umur 40. 5 tahun sebelum kenabian. Berarti 35. Nah, ini Sayyidah Hafsah lahir tepatnya pada kejadian yang terjadi tentang pertikaian atau rebutan untuk meletakkan Hajar Aswad. Ada beberapa suku, mereka dengan keunggulan masing-masing. Kan kejadian itu sebelum Nabi Muhammad jadi nabi kan. Nah, masih jadi pemuda, tapi pemudanya di zaman itu Rasulullah sudah dapat julukan Al-Amin. Jadi orang yang bisa dipercaya. Sehingga pada saat itu Rasulullah sudah nikah sama Khadijah, sudah. Tapi Rasulullah di situ melihat bagaimana mereka bertikai, mereka rebutan, masing-masing mengatakan sukuku lebih mulia, aku lebih mulia, aku lebih mulia. Intinya di situ ada 4 suku yang rebutan untuk meletakkan Hajar Aswad. Karena mau mereka, ya Hajar Aswad ini pastinya yang meletakkan harus dari tangan suku yang paling mulia. Akhirnya Rasulullah SAW dengan kebijaksanaannya, dengan akalnya yang sangat cerdas, dengan kesempurnaan akalnya, masuk di tengah-tengah mereka, dan Rasulullah meminta kain atau rida yang kemudian meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengah kain. Setiap suku disuruh pegang ujung-ujung kainnya supaya ngerasa adil. Nah, jadi kayak digotong dibopong bareng-bareng gitu. Ditimang-timang itu si Hajar Aswad sampai ke depannya Ka'bah, di tempatnya si Hajar Aswad itu, barulah kemudian di situ Rasulullah SAW dengan tangan mulianya, dengan tangan sucinya, beliau yang meletakkan Hajar Aswad. Di kejadian itulah Sayyidah Hafsah lahir. Dan kemudian Sayyidah Hafsah dibesarkan oleh Sayyidina Umar pastinya dengan sekian pendidikan yang luar biasa, dan akhirnya Sayyidah Hafsah menikah dengan seorang laki-laki soleh, laki-laki atau sahabat yang termasuk daripada sahabat yang masuk Islam lebih awal, dikarenakan beliau masuk Islamnya di tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menerima dakwah dari Rasul, langsung beriman, langsung ikut sama Rasulullah. Di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung saat itu juga ngajak yang lainnya. Jadi dakwah, kemudian juga mengajak istrinya masuk Islam. Nah, di antara salah satu yang diajak sama Sayyidina Abu Bakar yang menerima dakwahnya Sayyidina Abu Bakar adalah Hunais. Nah, Hunais ini adalah suami daripada Sayyidah Hafsah, Hunais bin Hudzaifah. Jadi saudaranya Hunais bin Hudzaifah, saudaranya Abdullah bin Hudzaifah. Mereka menikah dan kemudian mereka hidup yang sangat Masya Allah bahagianya. Kemudian hari demi hari dalam kehidupan rumah tangga semakin terjadi penindasan daripada orang-orang kafir Quraisy. Semakin kuat lagi kekejaman mereka, semakin kuat kekejaman mereka, sampailah akhirnya ada perintah hijrah ke Habasyah, hijrah ke negeri Habasyah. Di situ Hunais hijrah sendiri.
tapi putrinya istrinya nggak diajak dulu. Khunes dan Sayyidah Hafsah menikah sangat muda sekali. Khunes hijrah sendiri, dan kemudian ketika Khunes sampai di sana, Khunes itu terdengar kabar bahwa di Mekah ini sekarang penindasan mereka semakin memuncak, yang sehingga pastinya beliau panik dengan keadaan istrinya, kembali lagi ke Mekah untuk menjemput istrinya, dan kemudian alhamdulillah ada perintah untuk hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Khunes membawa istrinya yaitu Sayyidah Hafsah ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW. Nah, di situ mereka menjalankan atau menjalin rumah tangga dengan kebahagiaan yang luar biasa sampai terjadilah suatu hari perang Badar. Di perang Badar inilah suami Hafsah wafat atau syahid. Jadi Khunes syahid di perang Badar, yang sehingga karena syahidnya si suami tadi, ini suaminya ini sangat cinta sama Sayyidah Hafsah ya, sangat cinta, sangat perhatian, yang sehingga ketika wafatnya itu Sayyidah Hafsah terpuruk dalam kesedihan. Sedihnya itu luar biasa, sampai-sampai menjadikan Sayyidina Umar, bayangin Sayyidina Umar, tapi sekali lagi Sayyidina Umar itu hatinya sangat lembut. Jadi terjadinya pernikahan dengan Rasulullah itu memang karena kepanikannya Sayyidina Umar. Di situ hari-harinya Sayyidah Hafsah berusaha melupakan, atau pastinya mereka ikhlas, jangan kita mengatakan kok nggak ikhlas, pasti ikhlas, akan tetapi berat untuk berpisah dengan kekasih tadi ini, yang sehingga hari-harinya itu terus menangis, dan kemudian sampai-sampai dikatakan nyaris hatinya seperti terkoyak, dan kemudian intinya seolah sudah hancur, sudah Sayyidah Hafsah terpuruk dalam kesedihan dikarenakan gak ada suami. Nah, di momen itu Sayyidina Umar bin Khattab sebagai bapaknya, kalau anak itu sedih satu, itu orang tua itu sedihnya 10, 100 bahkan 1000 lebih lagi. Jadi Sayyidina Umar ngelihat si anak sedih kayak gitu, bagaimana? Sedih lagi, belum lagi anakku masih muda, wafatnya suaminya, intinya si Sayyidah Hafsah menjadi janda usia 18 tahun. Jadi sangat muda sekali. Putriku usia sangat belia, dia harusnya bersenang-senang bersama temannya, tapi sekarang aku melihat gak mampu lagi. Ini putriku hari-harinya nangis terus, yang sehingga ya sudah, Sayyidina Umar gak kuat lagi melihatnya. Kemudian beliau mendatangi sahabat-sahabat tercintanya. Siapa sahabat tercinta? Yang didatangi pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, putriku nangis terus, aku gak mampu melihatnya. Nikahlah kamu dengan putriku. Ditawarkan. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak kalau untuk aku wahai Umar. Yaudah, Sayyidina Umar jengkel, intinya ditolak gitu kan. Tapi Sayyidina Abu Bakar sudah mengatakan tidak kalau untuk aku. Ternyata di situ ada rahasia yang nggak disampaikan. Yaudah, intinya Abu Bakar nggak mau. Kemudian datang lagi ke siapa? Ke Utsman. Wahai Utsman, nikahlah sama putriku. Kata Utsman, tidak kalau untuk aku, dan aku belum siap untuk menikah. Intinya dua-duanya semuanya nolak. Di situ Sayyidina Umar itu marah, jengkel gitu. Ini sahabat model apa? Waktu aku sedih yang luar biasa, ternyata dia nggak mau nolong. Dan putriku pastinya cantik, udah cantik, muda gitu kan, nggak ada masalah untuk menikah dengan putriku. Dan kemudian dari kesedihan itulah Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya mau lapor, kayak apa ya, wadul ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dua sahabat Abu Bakar menolak untuk menolong putriku. Dia nggak mau nikah sama putriku. Dan kemudian aku datang ke Utsman. Ternyata Utsman juga ngomong kayak gitu. Aku berpikir untuk tidak menikah dulu saat ini. Yang sehingga aku sekarang ini marah ya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hafsah akan dinikahi seseorang yang lebih baik dari Utsman, dan Utsman akan menikahi orang yang lebih baik dari Hafsah. Hafsah akan dinikahi oleh orang yang lebih baik dari Utsman. Jadi Sayyidina Abu Bakar nggak dibahas sama Rasulullah, tentang Utsman yang dibahas. Jadi ditenangkan Sayyidina Umar tadi. Tenang Umar, Hafsah putrimu akan dinikahi dengan orang yang lebih baik dari Utsman. Dan Utsman akan
akan menikahi wanita yang lebih baik dari Hafsah. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah, dan kemudian Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan putri beliau. Putrinya Rasulullah pastinya lebih baik daripada putri-putri yang lain. Kemudian Rasulullah menikahkan Utsman dengan putri beliau, Ummu Kulsum, setelah saudarinya Ummu Kulsum yaitu Ruqayyah meninggal dunia. Jadi yang pertama menikah dengan Utsman siapa? Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah wafat, disitulah Rasulullah menikah dengan Sayyidah Hafsah, dan kemudian setelah Rasulullah menikah dengan Sayyidah Hafsah, Rasulullah menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum. Nah, disitulah terjadi kebahagiaan. Setelah itu Sayyidina Umar menikahkan putrinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar As-Siddiq barulah di situ dia berkata, jangan marah padaku wahai Umar, karena Rasulullah SAW sebelumnya pernah menyebut-nyebut akan menikahi Hafsah. Akan tetapi aku tidak membeberkan rahasia beliau. Andai beliau membiarkan, tentu aku nikahi dia. Jadi bukan, maksudnya Abu Bakar tuh gini, bukan berarti aku tuh gak mau sama putrimu. Siapa yang gak mau sama Hafsah? Tapi waktu itu Rasulullah sudah nyebut-nyebut, ini nanti Hafsah bakal aku nikahi. Nah, sehingga ya udah Abu Bakar nggak bakal nikahi Hafsah gitu kan, karena ini sudah memang calonnya Rasulullah SAW. Akan tetapi di situ Rasulullah nggak mengizinkan untuk aku berbicara. Seandainya Rasulullah membiarkan atau Rasulullah tidak akan menikahi Hafsah, maka pasti aku yang akan menikahi Hafsah binti Umar. Akan tetapi memang dalam garisnya Hafsah dimuliakan lebih dengan menjadi ummahatul mukminin. Kemudian di situ Rasulullah menikah dengan Sayyidah Hafsah pada tahun 3 Hijriah sebelum perang Uhud, dan memberikan maharnya sebesar 400 dirham. Pernikahan itu terjadilah pernikahan yang sangat mulia sekali. Setelah pernikahan, ternyata Sayyidah Hafsah radhiyallahu anhuma mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai lagi kisah cemburu. Siapa yang cemburu? Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, di antara istri-istri Nabi gak ada yang bisa menyamai aku, kecuali Hafsah binti Umar. Dia mendapatkan kedudukan yang sama dengan kedudukanku. Tapi Sayyidah Aisyah sudah tidak terlalu memuncakkan kembali kecemburuannya seperti sebelum-sebelumnya, dikarenakan sudah sekian kejadian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya berusaha mencintai apa yang dicintai Rasulullah. Akan tetapi yang namanya kecemburuan itu tetap. Cuman sekarang cemburunya mereka di antara istri, dan Sayyidah Hafsah itu muda, 18 tahun tadi kan, muda, yang sehingga apakah Sayyidah Hafsah nggak punya sifat cemburu banget. Tapi cemburunya Sayyidah Hafsah, bagaimana caranya? Cemburu itu apa sih intinya? Mau ngambil hati gitu kan, rebutan kedudukan hati gitu kan, rebutan kedudukannya mereka di hatinya Rasulullah. Sayyidah Hafsah mengangkat cemburunya dengan mengangkat ilmunya. Jadi gimana caranya? Nabi Muhammad itu cinta sama aku lebih dan lebih karena memang aku adalah orang yang unggul dalam keilmuan dan dalam ibadah. Terukirlah dalam sejarah bahwa Sayyidah Hafsah itu adalah ahli sholat, tahajud, dan ahli puasa. Sampai suatu hari, entah kisah rincinya seperti apa karena ada perbedaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceraikan Sayyidah Hafsah. Diceraikan sama Rasulullah. Kemudian sedih Sayyidah Hafsah karena diceraikan sama Rasulullah. Berlalu lama? Tidak. Seketika Jibril alaihi salam turun dari langit ke-7 menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wahai Muhammad, dia itu ahli puasa, ahli sholat malam, dan dia adalah istrimu di surga. Sehingga Rasulullah seketika rujuk kembali dengan Sayyidah Hafsah radhiyallahu anhuma. Jadi entah apa kejadiannya yang sehingga di situ Rasulullah SAW menceraikan Sayyidah Hafsah.
yang kemudian Rasulullah merujuk kembali. Sekali lagi, untuk kejadian yang terjadi dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, mau kehidupan yang bagaimanapun dalam rumah tangganya ataukah dalam kehidupan sehari-harinya bersama sahabat, bersama siapapun, kalau kita terjadi atau kita menyaksikan, mendengar kisah, kok gitu, kok Rasulullah, jangan. Tidak ada kehidupan Rasulullah yang terjadi kecuali adalah hikmah untuk kita sebagai umatnya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang kalau dikatakan mungkin manusia berbicara dengan hawa nafsunya, kan Nabi Muhammad itu sempurna. Harusnya Nabi Muhammad itu nggak punya salah. Tapi terjadilah, ada kisahnya, Rasulullah bangun kesiangan, yang sehingga bagaimana terus sholatnya, matahari udah terbit. Ternyata Rasulullah langsung sholat. Berarti hikmahnya apa di sini? Mengajarkan kepada umatnya kalau terjadi yang namanya kesiangan, bukan berarti sudah hilang yang namanya sholat, ya udah nggak sholat karena waktu subuh udah hilang. Tidak. Kemudian terjadi lagi, Rasulullah pada saat sholat asar bersama sahabat-sahabatnya, kemudian setelah 2 rakaat Rasulullah salam. Sahabat-sahabat setelah itu bertanya, ya Rasulullah, apakah turun wahyu untuk saat ini kita mengqasar menjadi hanya 2 rakaat? Kata Rasulullah, emang aku sholat cuma 2 rakaat? Iya ya Rasul, segera berdiri tambahkan 2 rakaat lagi. Nah, itu apa? Ilmu-ilmu yang mana yang Rasulullah alami, hikmah untuk umatnya. Tambahkan 2 rakaat berikutnya dan kemudian langsung sujud sahwi. Nah, di situ adalah fikih-fikih yang tersebar sampai kepada umatnya akhir zaman. Nah, jadi kejadian Rasulullah kok menceraikan? Nah, jangan ada pikiran di pikiran kita itu pikiran buruk. Kan cerai itu nggak bagus, cerai itu kan makruh, cerai itu katakan kepada seluruh manusia kecuali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kehidupan Nabi, semua akhlak, semua adab Nabi, semua kesukaan Nabi, segala sesuatu yang dibenci Nabi itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Rasul suka A, tidak lain itu bukan dari hawa nafsunya, tapi dari kendalinya Allah. Rasulullah membenci B bukan karena hawa nafsunya, tapi itu adalah kendali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ Sayyidah Hafsah radhiyallahu anhuma mengasah dirinya, hidup berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali dalam kedamaian yang sehingga beliau terus-menerus mendalami ilmu dari Rasulullah yang sampai beliau mendapatkan julukan sebagai ahli ilmu, ahli pemahaman, dan yang paling ahli dalam ketakwaan. Dari ilmu, dari ketakwaannya, dari pemahamannya, yang sehingga di sini Rasulullah memandang Sayyidah Hafsah dengan sekian kehormatan. Jadi yang sehingga Rasulullah itu seperti apa ya, menghormati Sayyidah Hafsah radhiyallahu anhuma. Nah, di sini kemudian sampai-sampai dikatakan seperti Sayyidah Aisyah, ada berapa kali kejadian-kejadian sahabat yang sehingga nantinya itu tidak bisa memecahkan hukumnya atau bagaimana permasalahannya, kecuali mereka datang kepada Sayyidah Hafsah untuk mengambil kesimpulan ilmu tersebut. Sampailah pada kejadian ketika sudah mendekati atau sudah saatnya perang Yamamah. Perang melawan siapa Yamamah? Musailamah Al-Kadzab, perang melawan nabi palsu. Jadi pada saat khalifah dipegang oleh kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, di situ sudah mulai ada yang namanya penulisan Al-Quran, tapi belum sempurna. Jadi sudah mulai ada nulis Al-Quran. Nah, kemudian tulisan-tulisan itu sedikit demi sedikit itu memang diamanatkan, dititipkan kepada Sayyidah Hafsah. Karena orangnya sangat suka ilmu, orangnya sangat amanat, dan memiliki sekian kelebihan, khususnya lagi adalah putri daripada Umar bin Khattab. Udah lembaran-lembaran, tulisannya di mana? Bukan di kertas, nggak ada kertas. Jadi di pelepah kurma, ada di daun, ada di batu-batu tipis lempengan. Jadi yang namanya mengumpulkan suhuf, mengumpulkan tulisan Al-Quran, itu bukan, jangan dibayangkan mengumpulkan lembaran-lembaran atau kulit-kulit. Belum dituliskan di kulit. Ini masih ada sahabat yang mungkin metode menghafal mereka
yang sehingga ketika menghafal itu sambil menulis. Nah, di situ menulis. Di antara penulisnya siapa? Zaid bin Thabit, itu penulisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah tulis sampai terjadilah di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tulisan itu semakin diamankan, akan tetapi sekali lagi belum sempurna, dan Sayyidah Hafsah mewakafkan, seolah-olah mewakafkan dirinya, tetap aku menjadi wanita yang bertakwa, tetap menjadi wanita ahli sholat tahajud, ahli puasa, tetap aku wanita yang memegang ilmu, bahkan sekarang beliau menyebarkan ilmunya. Jadi tetap kuat ibadahnya, yang sehingga suatu hari kekhilafahan dipegang oleh ayahnya sendiri, yaitu Umar Al-Faruq. Apakah di situ Sayyidah Hafsah terbuai bahwa bapakku adalah sekarang presiden, khalifah? Tidak. Sayyidah Hafsah sudah hidupnya dengan kezuhudan yang luar biasa. Begitu juga itu adalah pendidikan dari ayahnya. Jadi Sayyidina Umar itu zuhudnya itu memang luar biasa sekali. Sampai akhirnya Sayyidina Umar dengan sekian kehidupan menjadi khalifah, kemudian beliau wafat, dibunuh oleh seorang Yahudi, laknatullah alaih, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang kemudian di situ Sayyidah Hafsah semakin kuat kesedihan, akan tetapi kesedihannya tidak lagi terpuruk karena beliau lebih fokus dengan aku lebih kuat harus memegang amanat Al-Quran ini. Nah, setelah itu atau sebelumnya itu terjadilah perang yang namanya perang Yamamah. Ketika itu mulai sudah yang wafat, yang syahid dalam peperangan itu sampai ratusan ribu daripada sahabat-sahabat mulia, khususnya mereka para ahli Quran. Jadi mereka yang hafal-hafal Al-Quran itu banyak yang wafat syahid di medan perang. Yang kemudian disitulah Umar bin Al-Khattab mulai bingung dan kemudian menyampaikan kepada kepada Abu Bakar As-Siddiq, ini sekarang bagaimana? Mereka sudah mulai banyak yang meninggal dunia. Jadi ada dalam riwayat disebutkan ada 700 orang yang syahid, dan itu mereka semuanya adalah ahli Quran. Ini ahli Quran sudah mulai dibunuh, sudah mulai wafat di medan perang. Terus bagaimana kita mengabadikan Al-Quran? Dan kejadian itu pembicaraan antara Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar As-Siddiq, itu Rasulullah sudah nggak ada, perang Yamamah Rasulullah sudah nggak ada. Akhirnya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq mereka memunculkan ide, ya sudah, kalau gitu kita panggil Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan semua Al-Quran, baik Al-Quran yang pernah ditulis di lempengan-lempengan batu tipis, ataukah di daun-daun, ataukah dimanapun itu semua, yang penting kita kumpulkan semua tulisan Al-Quran, kemudian kita jilidkan. Di situ beliau mengatakan saat itu ini adalah sesuatu yang baru, kita tidak pernah melakukannya, demi Allah ini baik, katanya Sayyidina Umar, tapi ini adalah sesuatu yang baru, kita tidak pernah melakukannya dan tidak pernah diperintahkan di zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi dikatakan ini adalah perkara yang baik. Ya sudah, ini yang dikatakan sesuatu yang baru tapi sesuatu yang baik, atau dalam bahasanya bid'ah hasanah. Nah ini nggak ada di zaman Rasul, nggak ada pengumpulan Al-Quran. Ya mereka menulis, cuman ya mau menulis. Tapi yang namanya pengumpulan Al-Quran dijadikan jilid, Al-Quran itu jilid nggak ada. Karena Al-Quran itu ada di hati para sahabat masing-masing. Yang sehingga disitulah Zaid bin Thabit mengatakan, karena Zaid pastinya pada saat itu takut, beliau mengatakan, Zaid menuturkan Abu Bakar berkata, engkau adalah pemuda yang berakal, kami pun tidak mencurigaimu macam-macam. Dulu kamu adalah juru tulis wahyu Rasulullah SAW, maka carilah lembaran-lembaran Al-Quran dan lalu kumpulkan. Zaid berkata, demi Allah, andai Abu Bakar memerintahkanku untuk memindahkan gunung, itu lebih mudah bagiku daripada perintah mengumpulkan Al-Quran yang ini bebankan padaku. Jadi kenapa dikatakan itu sebagai beban? Dikarenakan Al-Quran ini ada di macam-macam arah. Kemudian Zaid berkata, aku pun mulai mencari
Aku pun mulai mencari-cari lembaran Al-Quran. Aku kumpulkan dari pelepah kurma, batu tipis, dan juga dari hafalan orang-orang. Berarti gimana? Ini kira-kira gimana caranya Zaid bin Thabit bisa mengumpulkan 30 juz? Ini perjuangan yang luar biasa. Jadi mencari pelepah-pelepah, dan itu ada di mana pelepahnya nggak tahu. Mungkin disimpan di rumahnya fulan, disimpan di rumah fulan. Jadi juhud yang luar biasa, sampai-sampai beliau mengatakan lebih baik aku ini dikasih amanat untuk memindahkan gunung. Seandainya punya kemampuan, lebih gampang memindahkan gunung daripada menyatukan Al-Quran. Karena setelah kejadian itu sudah kemudian diambil Zaid bin Thabit, beliau ahli Quran, yang kemudian beliau mengetahui ini masih ada yang kurang. Beliau harus mencari siapa ini yang kurang, ini ada di mana. Oh, ternyata masih ada di hafalannya sahabat fulan. Harus pergi mendatangi sahabat itu. Ayo kamu baca Al-Qurannya dan sekarang aku tulis. Ya Allah, itu susahnya itu nggak bisa kita bayangkan. Yang sehingga di sini dijelaskan terakhir kata beliau, aku pun mulai mencari hingga aku mendapatkan bagian terakhir surat At-Taubah dari Abu Khuzaimah Al-Ansari yang tidak aku dapatkan dari yang lain. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat terakhir yang beliau dapat dari Abu Khuzaimah Al-Ansari. Masya Allah, tabarakallah. Sudah, sekarang lengkap nih Al-Quran. Setelahnya itu Al-Quran dibukukan. Dan kemudian pada masa khilafah Utsman, nah setelah itu setelah dikumpulkan semua, terus bagaimana? Setelahnya itu diserahkan kepada Sayyidah Hafsah kembali, diamankan oleh Sayyidah Hafsah. Berarti Sayyidah Hafsah memegang apa? Memegang Al-Quran, kumpulan dari Al-Quran, tapi masih dari macam-macam. Ada yang pelepah, ada yang lempengan batu, ada yang macam-macam. Intinya bukan mushaf. Yang sehingga pada masa khilafah Utsman radhiyallahu anhu, ia mengirim utusan untuk mengambil lembaran-lembaran Al-Quran yang dia simpan agar Al-Quran disatukan dalam satu mushaf. Jadi intinya sampai terukirlah dalam sejarah saat ini, atau sudah tertulis di mushaf itu mushaf apa namanya? Utsmani. Kenapa? Karena yang memushafkan, yang menjadikan Al-Quran itu kemudian ditulis pastinya pada saat itu di lembaran-lembaran yang mungkin terbuat dari kulit ya. Nah, itu adalah di zaman Utsman bin Affan, yang sehingga setelah kejadian itu diperintahkan kalau sahabat mendapati Al-Quran dimanapun tolong dibakar. Kenapa? Karena Al-Quran yang sahih adalah supaya nggak jadi perpecahan. Ini sekarang Zaid bin Thabit sudah mengumpulkan dengan sempurna. Satu, ya kan? Satu saja ada di Hafsah binti Umar. Dan kemudian kalau terjadi misal di kota sana mengatakan aku punya Al-Quran, aku dapat satu ayat dari Rasul. Ini waktu itu pernah aku tulis, nggak bisa dipercaya. Maka itu hendaklah dibakar, karena keutuhan Al-Quran hanya ada yang dituliskan oleh Zaid bin Thabit, karena amanatnya beliau sudah direkomendasikan dari mulai di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai-sampai beliau diamanati Rasul menjadi penulisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya supaya tidak terjadi pertikaian atau terjadi fitnah, ayatnya kurang sempurna, ayatnya ada di sana, ayatnya ada di sini, tidak ada lagi. Oleh karenanya jadi Al-Quran pada saat itu murni yang ada di tangan Sayyidah Hafsah, yang kemudian dibukukan atau dijilidkan oleh Sayyiduna Utsman bin Affan. Itulah yang terjadi pada Sayyidatuna Hafsah binti Umar, yang sehingga beliau mendapatkan julukan wanita yang mengemban amanat Al-Quran. Jadi sudah tahu ya kenapa pondoknya dikasih nama Hafsah binti Umar. Karena Hafsah binti Umar adalah sosok yang kuat pribadinya untuk memegang amanat Al-Quran. Mungkin kalian akan dalam hati berkata, tapi kan Sayyidah Hafsah bukan amanat Qurannya bukan menghafal Ustazah, tapi amanat Qurannya kan memegang lembaran-lembaran, memegang bendanya. Mungkin seperti itu. Iya, dikarenakan di zaman itu, nah, kalau kalian sekarang Ustazah minta, ayo kalian menjadi berqudwah dengan Sayyidah Hafsah, memegang lembaran-lembaran Al-Quran. Terus mau apa? Al-Quran jadiin satu dalam satu karton, terus kalian perlu kemana-mana.
sekarang ini aku megang amanat Quran. Sudah bukan lagi. Amanat Al-Quran itu dipegang secara berangsur. Yang pertama pastinya dari bacaannya. Yang kemudian di zaman itu adalah zaman permulaan. Jadi awal mula Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalamullah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Dan apa yang dilakukan para sahabat seketika masuk dalam pahamnya mereka, seketika masuk dalam hafalan mereka. Ada di antara mereka yang tidak menghafal, bukan semua. Ada di antara mereka yang tidak menghafal, yang sehingga berjalannya waktu Zaid bin Thabit yuk mulai nulis hafalan-hafalan tadi, tapi tidak semua. Dan itu terjadi di kehidupan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq meminta Zaid bin Thabit menulis? Karena di zaman Rasul Zaid bin Thabit suka disuruh nulis. Oh, berarti ini orang amanat. Kalau nggak amanat nggak mungkin sama Rasul disuruh nulis. Nah, mulai penulisan Al-Quran sampai terjadi yang sebenarnya megang amanat Al-Quran dengan sebenarnya megang amanat Quran. Sebenarnya bagaimana caranya? Menghafal. Nah, jadi kalau mau megang amanat Quran, pastinya yang pertama belajar baca. Itu adalah hak Al-Quran. Hak Al-Quran yang pertama adalah diimani. Hak yang kedua adalah mempelajari bacaannya. Waratilul Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan cara yang tartil. Tartil itu adalah memahami tajwid hukum-hukum di dalam Al-Quran. Dan kemudian bagaimana memegang amanat Al-Quran yang berikutnya? Menghafal. Jangan dilewati rute ini. Dan kemudian dari menghafal tersebut, apakah berhenti selesai amanat Al-Quran? Tidak. Puncaknya adalah mengamalkan. Nah, jadi setelah ini 4 ini adalah hak untuk diri kita sendiri. Kita harus beriman, kita harus belajar membacanya, kita harus menghafalnya, dan kita harus berusaha mengamalkannya. Dan kemudian hak antara Al-Quran dengan diri kita dan orang lain, kita mendakwahkannya. Yang kelima adalah berdakwah dengan Al-Quran. Nah, oleh karenanya di zaman itu mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu memegang amanat Al-Quran dengan yang masih murninya. Dalam arti apa? Amanat Al-Quran adalah menghafal. Sudah, mereka semuanya menghafal Al-Quran, mayoritas mereka. Kembali lagi terjadilah apa yang terjadi pada perang Yamamah, yang sehingga para hufadzul Quran banyak yang syahid di peperangan tersebut. Bagaimana lagi cara memegangnya sekarang? Nabi SAW sudah nggak ada. Dan kemudian tidak ada lagi wahyu yang turun pastinya. Nah, oleh karenanya di situ mulailah yang namanya penulisan Al-Quran disempurnakan, dan kemudian dijilidkan, dan kemudian diajarkan kembali kepada kita, kepada umat Rasul sampai pada akhir zaman nanti. Dan kemudian dari umat-umat Rasul ini hendaklah kita berqudwah dengan bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah ketika memegang amanat Al-Quran, yaitu dengan menghafal. Jadi itu adalah salah satu urutan, salah satu hak Al-Quran yang hendaklah kita tunaikan. Kemudian pada saat tahun 41 Hijriah, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar merasa sudah semakin dekat dengan ajalnya, dan kemudian beberapa hari berlalu dari bulan Sya'ban, Hafsah binti Umar wafat, meninggalkan dunia, bertemu dengan kekasih-kekasihnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan usia beliau pada saat itu 63 tahun. Kemudian itulah kisah daripada ibunda kita Hafsah binti Umar, yang beliau melalui kehidupan panjangnya beliau adalah penuh dengan ibadah, dan kemudian beliau memberikan pemberian dan pengorbanan di masa hidupnya. Maka ibunda kita Sayyidah Hafsah radhiyallahu anhuma saat ini pastinya sedang berbahagia karena bertemu dengan kekasih-kekasihnya di surga, dan lebih bahagia lagi amanat Al-Qur'annya sekarang beliau insya Allah menyaksikan, kita berusaha menjaganya. Insya Allah kita semangat menjadi Hafsah-Hafsah yang berikutnya,
tetap berpegang teguh dengan memegang sebagai wanita yang memegang amanat Al-Quran. Insyaallah kajian hari ini atau taklim hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, menambahkan semangat untuk kita sebagai ahlu Quran, supaya nanti bisa mendapatkan porsi pandangan khusus daripada Sayyidah Hafsah di hari kiamat, bahwa ini adalah penerus-penerusku, ini adalah generasi Hafsah-Hafsah yang berikutnya, yang sehingga kita dapat mendapatkan kasih sayang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.